warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Nisa Wulandari, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMA Negeri 1 Rawa Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Saya merupakan guru fisika di sini dan kali ini saya bersama rekan saya yaitu ada Ibu Erlina. Ya. Ibu Erlina mengampu mata pelajaran apa, Bu? Bahasa Indonesia. Iya, mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan nanti kami akan mengadakan supervisi akademik dan juga melakukan coaching yang terdiri dari 3 tahapan. Pertama ada pra supervisi, yang kedua bisa supervisi di kelas, yang ketiga ada pasca supervisi ya Bu ya. Nah, jadi kita menggunakan praktek coaching ini menggunakan alur Tirta, di mana ada di sana ada tujuan coachingnya, ada identifikasi masalahnya, ada rencana aksinya, dan juga ada tanggung jawabnya di sana. Baiklah, berikut video kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Erlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, semangat insya Allah. Alhamdulillah ya, luar biasa ya Bu ya. Nah, tadi Bu habis mengajar tadi Bu? Iya, bisa di kelas 12 IPS 1. Oke, kelas 12 ya Bu ya. Sudah makan Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Ibu pada saat ini. Kita mau diskusi ya Bu ya, diskusi dan juga hasil kesepakatan kita kemarin. Nanti kita akan mengadakan supervisi akademik Bu ya. Sebelumnya saya ingin berdiskusi dulu dengan Ibu, di mana di sini ada kegiatan prasupervisi. Nah, baiklah Bu, nanti Ibu akan mengajar materi apa? Materi teks eksplanasi. Oh, materi teks eksplanasi. Oke. Apa tujuan pembelajarannya Bu? Tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini nantinya yang pertama, dengan mempelajari materi tersebut, peserta didik mampu memahami pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, peserta didik mampu mendapatkan ataupun menentukan isi dari sebuah teks eksplanasi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menentukan ataupun menganalisis urutan kejadian dalam sebuah teks eksplanasi. Oh, baik Bu. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran Bu ya. Ini akan kita capai dalam pertemuan nantinya. Oke. Nah, kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai dari proses pembelajaran kita nanti apa Bu? Beberapa area yang akan kita capai. Yang pertama, dengan pencapaian tujuan pembelajaran, kita berharap di sini kita nanti ada metode ceramah, diskusi, presentasi, sehingga kita berharap dengan metode ini siswa bisa aktif, siswa bisa menyampaikan argumen-argumennya, jadi lebih berani, mampu berkomunikasi dan mampu menghargai sesama ataupun pendapat dari temannya. Wah, luar biasa sekali ya Bu Erlina ya. Lengkap sekali yang ingin Ibu capai di sini. Ada keaktifan siswanya, ada pencapaian tujuan pembelajaran yang 3 poin tadi, ada ingin mengembangkan kompetensi komunikasi siswa ya Bu ya, dan juga bagaimana siswa itu menghargai pendapat temannya. Luar biasa sekali. Baiklah, kira-kira strategi yang akan Ibu persiapkan nantinya seperti apa? Yang pertama, kita memilih strategi di sini. Yang pertama yang kita lakukan adalah memilih model pembelajaran yaitu discovery learning dengan metode ceramah, kemudian diskusi ataupun tanya jawab, sehingga nanti anak-anak dengan hasil diskusinya itu mempresentasikannya masing-masing kelompok ke depan, dan kelompok lain memberikan tanggapan. Kemudian kita menggunakan media PowerPoint, LKPD, buku teks, sehingga dengan strategi ini kita berharap tujuan pembelajaran yang kita inginkan insya Allah tercapai dengan baik. Amin, amin, amin. Ya, luar biasa sekali juga. Banyak yang Ibu telah persiapkan. Ada di sana ada PowerPoint-nya, medianya Bu ya, ada PowerPoint-nya, ada lembar kerja peserta didiknya, ada juga apa namanya Bu Nisa, lembaran refleksinya. Oh iya, lembaran refleksinya itu penting sekali Bu ya.
penting sekali bagi sebuah proses pembelajaran kita untuk mengukur apakah kita telah berhasil mengajarkan kepada anak dan apakah mereka sudah paham atau belum ya Bu ya. Nah luar biasa sekali Bu. Saya sudah nggak sabar nih Bu untuk mensupervisi Ibu ya Bu ya. Luar biasa sekali persiapannya dan juga targetan Bu Alina nantinya dengan adanya supervisi akademis. Kita berdoa semoga sukses ya Bu ya acara kita pada hari ini. Baiklah Ibu, demikian saja yang dapat kita lakukan pada saat ini untuk supervisinya. Nanti akan kita sambung lagi setelah melakukan supervisi, yaitu kegiatan pasca supervisi ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ananda siang hari ini semua? Baik Bu, semangat luar biasa. Wow. Baik Ananda sekalian, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Sebelum kita masuk pada teks eksplanasi, minggu kemarin kita sudah belajar teks yang disebut dengan teks prosedur. Ya. Apa itu teks prosedur? Masih ingat? Sebelum kita masuk ke teks eksplanasi, apa itu teks prosedur? Oke, dalam pertemuan ini atau kompetensi dasar kita pertemuan ini adalah mengidentifikasi informasi meliputi pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulis. Sedangkan tujuan yang perlu kita capai adalah setelah Ananda belajar tentang materi ini, kita berharap Ananda semua mampu memahami apa itu pengertian teks eksplanasi. Kemudian memahami isi dari teks eksplanasi yang nantinya akan diberikan. Dan yang ketiga adalah kita mampu menganalisis, menentukan urutan kejadian dalam teks eksplanasi yang akan kita diskusikan ini. Ya. Juga dengan yang kedua, baca simpulkan isinya bahwa teks ini bercerita tentang atau berisi tentang. Tuliskan urutan. Nah, di sini ada urutan mulai dari pertama sampai mengapa mereka melakukan ini. Ya. Proses ini terjadi ini apakah dia fenomena apa? Manusia, alam, pengetahuan, hubungan dengan pengertian teks eksplanasi. Teman-teman saya. Jelaskan di sana ya. Ini tadi yang masuk ke nomor 2. Simpulkan isi ini baca, kemudian simpulkan bahwa teks eksplanasi ini berisi Nomor 1 pikir kok. ada masalah Mbak? Kalau itu, ini aku juga dari itu. Kamu berapa? Itu saksi. Diskusikan depan dulu. Simpulkan isi teks. Teks ini berisi menyampaikannya nanti teks ini berisi tentang berisi masalah ini. Nanti kita presentasi nanti ya tentang ini ya, dari kandungannya. Apa kabar? Simpulkan teks ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang unjuk rasa atau demo yang akan dibacakan oleh Hanifah. Kepada Hanifah dipersilakan. 3. Tuliskan urutan kejadian dalam teks unjuk rasa atau demo. A. Bermula turun ke jalan. B. Hingga mengganggu lalu lintas. C. Membawa berbagai spanduk dan bertuliskan kritikan tentang kenaikan BBM. D. Merusak dan membakar barang-barang. Demikianlah isi dari hasil diskusi kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, jika tidak ada masukan dari kelompok lain, kami minta dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu atas kedatangan Ibu PP kami yaitu Ibu Hartati. Saya Nisa Wulandari, guru fisika dari SMA Negeri 1 Rawa Utara, Kabupaten Pasaman, CGP Angkatan 8 dengan Ibu Fasil, Ibu Suci Ramadhani. Dan bersama rekan saya Ibu Erlina. Selamat pagi juga Bu. Pagi Bu Nisa. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ibu ya, semangat juga ya Bu ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hartati atas luangan waktunya bisa mendampingi kegiatan pasca observasi kita pada hari ini, di mana saya bersama rekan saya dengan Bu Erlina telah melaksanakan supervisi akademik sebelumnya dan juga telah melaksanakan pra observasi sebelum supervisi akademiknya. Dan sekarang merupakan kegiatan pasca observasi kelas yang dilaksanakan juga di minggu sebelumnya. Baiklah Bu Erlina, kita mulai Bu Erlina ya. Nah Bu Erlina, setelah Bu Erlina kemarin itu melaksanakan pembelajaran dan juga saya telah melaksanakan observasi kelas Bu Erlina. Nah, apa yang Bu Erlina rasakan, refleksinya dari Bu Erlina sendiri, apakah sudah tercapai atau belum? Bagaimana pendapat dari Bu Erlina? Baik Bu Nisa, terima kasih. Yang jelas sebagai seorang guru tentu baik sebelum dan sesudah belajar kita harus selalu senang, semangat, dan berhubungan dengan itu insya Allah proses pembelajaran yang kita lakukan waktu supervisi itu berjalan dengan baik. Insya Allah tujuannya tercapai, di mana tujuan pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis isi teks eksplanasi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Dan insya Allah ketiga tujuan itu tercapai dengan baik. Alhamdulillah ya Bu ya, tujuan pembelajaran yang telah Ibu rancang sebelumnya telah tercapai dengan baik ketika kita supervisi kelas kemarin Ibu ya. Nah, yang kedua, bagaimana dari segi area pengembangan yang telah kita bicarakan sebelum supervisi kelas itu Bu? Ketika pra supervisi kan kita menyusun tuh apa area pengembangan yang ingin dicapai. Bagaimana dengan itu Bu? Area pengembangan yang kita rencanakan, di mana dengan menggunakan metode diskusi ini kita berharap anak-anak peserta didik bisa aktif, bisa berani mengeluarkan pendapatnya, menghargai pendapat kawan, dan insya Allah ketika metode ini dilaksanakan di kelas, alhamdulillah siswa ataupun peserta didik mampu aktif memberikan masukan dan komentarnya terhadap diskusi, dan masing-masing kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya. Saya juga melihat kemarin bagaimana anak-anaknya itu aktif berdiskusi, aktif juga ketika ada temannya yang tampil juga ada menyampaikan tambahannya, dan juga terlihat juga motivasi belajarnya meningkat ya Bu ya. Nah, selanjutnya Bu, bagaimana dengan strategi pembelajaran yang telah Ibu susun sebelumnya? Apakah tercapai semuanya atau bagaimana Bu?
strategi pembelajaran yang direncanakan sebagaimana tadi disampaikan bahwa kita menyusun model pembelajaran yaitu discovery learning, kemudian metodenya metode diskusi, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Anak-anak lebih semangat, kemudian anak-anak bisa lebih aktif. Bagaimanapun metode diskusi ini adalah metode yang bisa memotivasi anak untuk berani tampil, untuk berani mengeluarkan pendapat, dan dengan metode tadi siswa dapat aktif. Kemudian media-media yang ditayangkan pun seperti PowerPoint, kemudian penayangan peristiwa-peristiwa eksplanasi yang nantinya membuat mereka mampu berargumen, kemudian buku teks yang disediakan, kemudian lembar refleksi juga membuat mereka lebih berani mengeluarkan pendapatnya, lebih berani berargumen, karena lembar refleksi ini juga sangat dibutuhkan oleh seorang guru untuk merefleksi pembelajaran hari itu, apakah anak-anak memang paham, senang belajar pada saat itu ataupun bagaimananya. Jadi lembar refleksi ini pun sesuatu yang sangat dibutuhkan. Bu ya. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya. Tadi saya mendengar bagaimana Ibu menyampaikan anak-anaknya aktif ya Bu ya, semangat, juga menarik pembelajarannya karena Ibu menggunakan PowerPoint ya Bu ya. Ada di gambarnya di sana, ada poster-posternya juga, dan Ibu telah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, Ibu juga menyediakan berbagai sumber belajar. Ada artikelnya ya Bu, ada buku teksnya, ada LKPD-nya juga, dan juga ada juga gambar-gambar atau poster di dalam PowerPoint-nya. Itu telah merupakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, baiklah Bu Erlina, sekarang izinkan saya untuk menyampaikan refleksi dari hasil supervisi kelas yang saya laksanakan. Pertama, tentunya tanggapan saya, Ibu sudah melaksanakan pembelajaran dengan bagus sekali, dengan yang luar biasa. Ibu bisa menyusun strategi bagaimana anak kita itu aktif dalam diskusi, bersemangat dalam berdiskusi juga, dan juga mereka terlatih untuk berkomunikasi ataupun menyampaikan pendapatnya ketika presentasi kelompok ya Bu ya. Nah, mungkin di sini yang mau saya tambahkan ya Bu. Pertama, itu kita sebagai guru ya Bu ya, ketika kita menyusun kelompok itu perlu kita sampaikan kepada anak itu, kan Ibu ini melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Disampaikan di awalnya, anak-anak itu Ibu menyusun kelompok Ananda ini berdasarkan hasil dari tes diagnostik yang di awal gitu. Jadi kita campurkan mereka dengan berbagai tingkatan kemampuan mereka yang heterogen ya Bu Lina ya. Kita sampaikan bahwa ini hasil dari tes diagnostik yang di awalnya. Terus yang kedua perlu disampaikan juga Bu, di awal biar mereka tahu anak-anak itu Ibu akan melaksanakan berbagai macam penilaian ya. Pertama dari segi pengetahuan. Nah, itu bisa dilihat dari apa yang Bu Lina gunakan gitu ya. Apakah ada poster di akhir atau gimana nya. Terus dari segi keterampilan. Nah, keterampilan Ibu akan melihat bagaimana keaktifan Ananda. Siapa yang aktif maka akan tinggi nilainya. Jadi biar mereka lebih termotivasi lagi Bu. Terus bagaimana sikapnya gitu. Sikapnya apakah rasa ingin tahunya tinggi, apakah kerjasamanya tinggi. Nah, itu perlu disampaikan dari awalnya Bu ya. Terus mungkin yang perlu kita tambahkan Bu, biar anak-anak itu semangat terus belajarnya, biar gak bosan walaupun di akhir pembelajaran, bisa Ibu selingi dengan adanya ice breaking ya Bu ya. Nah, bisa ice breakingnya apakah berupa tepuk-tepuk atau ice breaking Ibu tampilkan di infokus juga, apakah goyang-goyang apa, yang penting sopan, apakah nyanyian di mana gitu ya, biar anak-anak itu tetap fokus belajarnya. Nah, jadi itu saja yang bisa saya tambahkan ya Bu. Yang lainnya sudah bagus, sudah luar biasa, dan tentunya bagaimana kedepannya itu harapan saya ya, tentu Ibu juga mempertahankan apa yang sudah Ibu laksanakan pada hari ini, pada kesempatan kali ini, yang berdiferensiasinya lebih ditingkatkan lagi ya Bu ya. Ada diferensiasi konten, ada proses, ada juga produknya ya Bu ya. Mungkin kedepannya bisa lebih divariasikan lagi dari pelajarannya. Dan juga tentunya bagaimana pemilihan media Ibu sudah bagus sekali. Kemarin saya lihat juga banyak yang warna-warninya Bu ya, gambarnya juga ada sedikit video ya Bu ya. Jadi itu bisa
kita mengakomodir semua gaya belajar anak. Ya, ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik juga. Apalagi kalau bahasa Indonesia sudah terbiasa dengan bermain drama ya Bu ya. Nah, karena kita apakah itu puisi ya Bu ya. Nah, karena kita juga berusaha mengakomodir anak-anak yang kinestetik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya Bu ya. Pertahankan yang baik-baiknya, tentunya perbaiki lagi yang belum maksimalnya di kesempatan selanjutnya. Ya, Bu ya. Saya harap kita bisa sama-sama saling belajar ya Bu ya. Sama-sama saling mengingatkan dan juga saling berbagi satu sama lainnya. Baiklah, Bu Alina dan juga Bu PP Bu Hakati, kalau Ibu PP ada tambahan dipersilakan Bu. Terima kasih Ibu Nisa. Kegiatan pasca observasi hari ini yang dilakukan oleh Ibu Nisa dan Ibu Erwina sangatlah sesuai dengan alur cerita yang kita harapkan. Ya Bu ya, terima kasih ya Bu ya atas kesempatannya pada pagi hari ini. Kita harapkan kita bisa lebih baik lagi ke depannya ya untuk kita semuanya. Terima kasih Bu atas kesempatannya juga, atas waktunya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.